Nah, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya semuanya yang sedang menonton ya. Hari ini kita akan membahas mengenai tryout reguler yang kedua ya untuk bahasa Indonesia kelas 9. Nanti materinya akan mencakup cukup banyak hal ya, terutama adalah teks cerita pendek. Begitu, yang paling banyak nanti keluar ya di TO reguler kedua ini. Nah, semoga nanti teman-teman yang tadinya mungkin belum memahami ya materi di tryout 2 atau belum bisa terlalu menguasai, bisa mengerti ya setelah mengikuti pembahasan tryout reguler ini. Nah, sekarang kita langsung masuk ke soal yang pertama nih ya. Kita lihat, pertanyaannya adalah sebuah cerita yang tidak benar terjadi pada dunia nyata, singkat dan pendek. Itu pengertian dari apa? Nah, di sini ada 3 kata kunci gitu ya yang bisa kita lihat. Yang pertama, tidak benar terjadi. Nah, sesuatu yang tidak benar terjadi, ini kita sebut adalah sesuatu yang tidak nyata. Ini kata lainnya adalah fiksi. Ya, jadi ini adalah sesuatu cerita yang sifatnya fiktif gitu ya. Jadi dia tidak nyata, tidak benar-benar terjadi. Itu dikembangkan berdasarkan imajinasi penulis. Berikutnya ada singkat. Ya, singkat di sini dalam artian apa? Kalau singkat itu maksudnya tidak begitu panjang, ya. Ceritanya tidak begitu panjang, tidak dibuat begitu bertele-tele, biasanya langsung to the point ya, karena cerita cerpen itu, cerita yang ada dimaksud di sini singkat itu biasanya bisa dibaca dalam sekali duduk gitu ya. Berikutnya padat ya, padat tadinya tidak bertele-tele dan ceritanya tidak dibawa ke sana dan kemari gitu. Diceritakannya cenderung straightforward ya, cenderung to the point gitu. Nah, itu ceritanya memenuhi unsur atau memenuhi pengertian dari cerpen ya atau cerita pendek. Jadi ceritanya di sini ceritanya fiktif ya, tidak benar-benar terjadi dan susunannya singkat dan padat ya alias pendek. Nah, kalau drama, mungkin teman-teman pernah dengar ya, drama itu adalah naskah yang diperankan atau naskah yang dipentaskan. Isinya biasanya ada dialog, ada narasi. Berikutnya kalau puisi, puisi itu termasuk dalam prosa ya, prosa itu teks yang dibuat untuk menghibur gitu. Tapi kalau puisi itu mengikuti unsur irama ya, irama dan rima. Berikutnya kalau novel, novel itu adalah cerita yang lebih panjang ya, tidak diselesaikan sekali duduk membacanya gitu dan biasanya dia bisa dalam tanda kutip agak bertele-tele gitu ya dibawa ke sana dibawa kemari gitu ya biasanya bentuknya buku lebih tebal daripada cerpen ya jadi jawabannya jelas ini adalah yang D. Berikutnya kita lihat yang soal nomor 2. Sorry, ini ke layarnya belum pas. Nah, kita lihat ya soal nomor 2. Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri karya fiksi kecuali, nah tadi kita recall lagi gitu ya, fiksi ini artinya tidak nyata. Tidak nyata ya atau imajiner. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama ya tadi ya ceritanya tidak benar-benar terjadi gitu ya. Ini hanya cerita hayalan atau cerita imajiner. Imajiner itu artinya karangan ya, kayak karangan atau hayalan si penulis. Berikutnya sifatnya non ilmiah. Nah, ini bisa dilihat dari pemilihan kata dalam penulisan cerpen. Pemilihan kata dalam penulisan cerpen ini biasanya menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami ya oleh masyarakat awam. Tidak seperti teks ilmiah, misalnya teks jurnalistik atau teks dalam laporan ya, laporan hasil penelitian itu biasa kata-katanya bersifat ilmiah. Yang ketiga, cerpen itu dikembangkan atau karya-karya fiksi ya, itu dikembangkan berdasarkan imajinasi personal penulis. Artinya imajinasi penulis sendiri ya, penulis yang membayangkan gitu mungkin berdasarkan latar hidupnya atau berdasarkan fantasinya gitu. Nah, ya, begitulah caranya mengembangkan karya fiksi. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang bukan merupakan ciri karya fiksi di bawah ini adalah faktual dan objektif. Nah, kenapa? Kita lihat ya, kalau kata faktual ini artinya benar. Jadi benar atau sesuai kejadian itu maksudnya faktual. Ya, jadi sesuai dengan kejadian. Sedangkan kalau karya fiksi tadi malah prinsip awalnya adalah dia tidak benar-benar terjadi. Berikutnya, kalau objektif ini pengertiannya adalah tidak tergantung penulis. Artinya apa? Dia nggak dikembangkan berdasarkan pengen-pengennya penulis gitu. Contohnya apa? Karya tulis yang objektif, misalnya karya tulis ilmiah. Dia nggak bergantung penulis, tapi bergantung hasil eksperimen atau hasil penelitian. Sedangkan kalau cerpen itu bergantung banget ya sama penulis gitu, bergantung ya penulis imajinasinya sampai mana
kayak gitu untuk mengembangkan si cerpen tersebut ya. Jadi yang bukan merupakan ciri karya fiksi adalah faktual ya dan objektif karena dia tidak benar terjadi dan dia bergantung banget sama pandangan penulis. Jadi nomor 2 jawabannya B. Nah, kita lihat sekarang nomor 3. Berdasarkan ciri-cirinya, salah satu karya non-fiksi di bawah ini adalah, nah, kalau tadi fiksi adalah hayalan, kalau karya non-fiksi itu adalah karya yang sungguhan gitu ya, karya sungguhan. Maksudnya apa tuh karya sungguhan? Karya sungguhan itu adalah karya yang di dalam narasi ceritanya itu adalah narasi yang asli gitu ya, dia benar-benar terjadi. Nah, sifatnya apa sih kalau karya non-fiksi? Ya lawannya yang tadi gitu. Kalau fiksi itu hayalan, berarti kalau non-fiksi dia tidak hayalan, benar terjadi. Kalau tadi fiksi itu menggunakan istilah yang tidak ilmiah, fiksi biasanya, kalau fiksi menggunakan istilah yang ilmiah, kalau non-fiksi biasanya istilahnya cenderung ilmiah gitu ya. Istilah non fiksi itu cenderung baku. Kalau fiksi non ilmiah malah gitu ya, tidak baku gitu. Yang ketiga, kalau tadi kita bilang bahwa cerita fiksi itu dikembangkan berdasarkan penulis, kalau non fiksi itu dikembangkan berdasarkan kejadian yang nyata gitu ya. Itu ciri-ciri non fiksi. Diulang lagi, ciri-ciri cerita non fiksi karena non fiksi itu yang pertama dia berdasarkan kejadian yang nyata gitu ya, tidak imajiner. Yang kedua, kata-katanya cenderung ilmiah ya, cenderung baku gitu. Yang ketiga, dikembangkan berdasarkan cerita yang ada, bukan dikembangkan berdasarkan imajinasi personal penulis. Nah, kira-kira yang mana nih di bawah ini merupakan karya non fiksi? Nah, kita lihat fabel misalnya. Fabel itu jelas ya karya fiksi karena dalam fabel itu hewan-hewannya bisa berbicara. Nah, sedangkan kan di kehidupan sehari-hari hewannya nggak bisa bicara gitu ya. Berikutnya ada dongeng. Kalau dongeng itu juga kebanyakan itu cerita-cerita fiksi. Misalnya ya sama dongeng itu banyak dongeng fabel ya. Misalnya kayak kelinci dan kura-kura misalnya atau rusa dan buaya gitu. Atau misalnya dongeng tentang Malin Kundang ya, cerita rakyat itu juga cerita fiksi. Berikutnya novel. Novel tadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya itu juga fiksi ya. Novel itu banyaknya kejadiannya fiksi. Nah, yang non fiksi di bawah ini itu adalah biografi. Kenapa biografi itu non fiksi? Lihat dulu pengertiannya. Menurut KBBI ya, ini KBBI versi kelima dari Kemendikbud, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis orang lain ya. Kalau riwayat yang ditulis orang itu sendiri, misalnya aku mau buat cerita tentang diri aku sendiri, itu disebut dengan autobiografi. Tapi kalau biografi itu aku mau menceritakan diri aku, tapi aku suruh orang lain yang tulis gitu, misalnya dari proses wawancara. Itu disebut dengan biografi. Nah, orang yang dinarasikan atau diceritakan dalam karya biografi itu udah pasti orangnya nyata dong gitu. Gak mungkin kita misalnya membuat biografi Doraemon gitu. Nah, itu tidak bisa ya karena Doraemon itu adalah sosok yang tidak nyata sehingga nanti jatuhnya itu akan menjadi karya fiksi lagi gitu. Nah, kalau biografi itu tokoh yang diwawancarai atau tokoh yang dinarasikan dalam sebuah biografi itu adalah tokoh nyata. Misalnya biografi hidup Insinyur Soekarno gitu. Nah, itu orangnya nyata ya, orangnya ada gitu. Jadi nomor 3 jawabannya A ya, biografi itu adalah karya non fiksi atau karya yang nyata. Berikutnya, soal yang keempat, di bawah ini yang bukan merupakan struktur teks cerita pendek. Nah, cerita pendek, teman-teman, itu disusun berdasarkan struktur tertentu. Ya, walaupun dia tidak baku terhadap struktur itu, tapi ada panduan struktur untuk menyusun sebuah cerpen ya secara sadar ataupun tidak sadar gitu. Nah, strukturnya itu apa? Yang pertama ada abstrak, berikutnya ada orientasi, ada komplikasi, ada evaluasi, resolusi, dan koda. Sehingga kalau kita lihat sekilas ya, yang bukan merupakan struktur teks cerita pendek itu adalah tesis. Ya, karena tesis ini teman-teman kalau masih ingat di pelajaran kelas 8 itu tesis itu adalah struktur dari teks eksposisi ya atau teks yang ditujukan untuk menambah wawasan pembaca ya lewat pemberian ilmu pengetahuan. Tesis itu adalah bagian dari teks eksposisi ya, bukan teks cerita pendek. Jadi jelas nomor 4 jawabannya adalah D. Nah, kita lihat nomor 5. Kalau tadi aku udah bilang struktur teks cerpen adalah ini, itu, tapi belum dijelasin ya. Nah, nanti di bagian ini akan dijelasin. Tapi kita lihat dulu nih si pertanyaannya. Bagian yang menjelaskan awal mula kemunculan konflik dan menjelaskan masalah yang dialami oleh tokoh merupakan struktur teks cerpen bagian yang mana? Nah, kita lihat. Yang pertama ada bagian abstrak. Abstrak itu apa? Abstrak itu adalah bagian yang memberikan awalan dan intisari cerita. Abstrak ini bisa disampaikan lewat judul.
Ya, jadi judul itu juga intisari cerita. Misalnya ada orang namanya Rudi. Rudi kehilangan uang. Itu bisa jadi judul. Dan itu intisari ceritanya gitu, bahwa si Rudi ini kehilangan uang. Gitu ya. Itu bagian abstrak. Berikutnya ada bagian orientasi. Orientasi ini memperkenalkan tokoh. Yang memperkenalkan tokoh, kadang di dalamnya juga ada pengenalan penokohan gitu. Dan pengenalan latar cerpen, ya, latar waktu, tempat, dan suasana. Ya, ada 3 latar dalam penulisan karya fiksi. Berikutnya, komplikasi. Nah, ini kita mulai masuk ke masalahnya ya. Jadi bagaimana konflik awalnya disusun, lalu bagaimana masalah itu dijelaskan dengan menghubungkan sebab dan akibat. Misalnya kalau komplikasi dalam cerita Rudi kehilangan uang tadi, ya mungkin Rudi lagi ada di pasar malam gitu, misalnya pasar malam di tengah orang-orang, orangnya ribut sekali, orangnya banyak gitu ya, pada pukul setengah 12 malam gitu, dan dihubungkan sebab akibatnya. Itu bagian komplikasi. Berikutnya bagian evaluasi. Kalau evaluasi ini bagian yang memaparkan perjalanan konflik menuju klimaks. Ya. Jadi ini disinilah uang yang mulai hilang gitu, dompetnya mulai hilang gitu. Terus dompetnya dicari, dia lapor polisi, telepon temennya, telepon dukun gitu untuk nyari si dompetnya ini. Itu bagian evaluasi dari komplikasi menuju resolusi. Nah, di bagian resolusi itu dipaparkan penyelesaiannya, solusi yang dipilih pada akhirnya apa? Oh, solusi yang dipilih adalah menghubungi polisi gitu ya, minta pertolongan polisi untuk menjawab untuk menemukan si dompetnya. Dan yang terakhir ada bagian koda. Kalau bagian koda ini khas sekali ya, karena isinya adalah pesan dari penulis untuk pembaca, pesan moral ya atau nilai-nilai yang dapat diambil. Kita kembali lagi ke soalnya. Bagian yang menjelaskan awal mula kemunculan konflik dan menjelaskan masalah yang dialami tokoh. Itu kira-kira bagian yang mana? Menjelaskan awal mula konflik. Nah, itu adalah bagian komplikasi ya. Teman-teman nanti jangan ketukar dengan evaluasi ya. Kalau evaluasi itu antara konflik sama klimaks. Ya, tapi kalau komplikasi itu adalah awal dari ceritanya. Sorry, evaluasi antara komplikasi dengan resolusi. Ya, atau antara komplikasi dengan klimaks. Tapi kalau awal masalah itu muncul, deskripsi penjelasannya itu ada di bagian komplikasi. Jadi jawabannya yang D ya untuk soal nomor 5. Nah, kita lanjut soal nomor 6. Nah, ini menarik sekali ya, kita akan membahas unsur dalam cerpen. Jadi unsur dalam cerpen itu ada 2, teman-teman. Ada namanya unsur intrinsik, ada namanya unsur ekstrinsik. Nah, di soal nomor 6 ini kita akan bahas unsur ekstrinsik ya. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang berada di luar cerpen dan tidak secara langsung memengaruhi cerpen. Oke, dia bisa jadi memengaruhi cerpen, tapi dia tidak memengaruhi cerpen itu secara langsung. Nah, maksudnya seperti apa gitu? Misalnya contohnya itu ada nilai gitu misalnya, atau latar belakang penulis gitu, latar belakang masyarakat, yaitu merupakan bagian dari unsur ekstrinsik gitu, unsur ekstrinsik sebuah karya fiksi begitu. Bagaimana caranya dia memengaruhi pada akhirnya gitu? Intinya dia tidak akan memengaruhi latar cerita secara langsung. Oke, sorry, bukan latar. Dia tidak akan memengaruhi alur cerita secara langsung. Misalnya apa? Latar belakang pengarang contohnya. Misalnya ceritanya mengenai seseorang yang tinggal atau bersekolah di luar negeri gitu. Nah, mungkin latar belakang pengarangnya karena pengarangnya sekolah di luar negeri. Nah, tapi dia tidak langsung memengaruhi jalan cerita. Bukan berarti jalan ceritanya adalah jalan cerita si pengarang gitu. Tapi bisa jadi dipengaruhi tapi tidak secara langsung gitu. Atau misalnya ada nilai-nilai ya, nilai budaya, nilai sosial, nilai moral, dan latar belakang masyarakat. Intinya hal ini adalah 3 hal yang memengaruhi cerpen tapi tidak secara langsung ya. Beda nanti kalau di unsur intrinsik, ada tokoh, ada penokohan. Ya jelas tokohnya langsung memengaruhi jalan cerita ya dan penokohannya. Jadi kita bisa lihat bahwa unsur ekstrinsik di dalam teks itu ada nilai moral, latar belakang pengarang, dan latar belakang masyarakat. Jadi 3, 5, dan 6 ya. Jawabannya adalah D. 3, 5, dan 6. Next, soal nomor 7. Kita lihat soal nomor 7, unsur intrinsik sekarang yang ditanya ya, berdasarkan tabel di atas. Tadi kita jawabannya 3, 5, dan 6 untuk unsur ekstrinsik. Nah, dijelasin dulu nih, unsur intrinsik itu apa? Unsur intrinsik itu adalah unsur yang langsung membangun sebuah karya sastra. Ya, karya sastra itu langsung dibangun dengan unsur intrinsik. Contohnya apa? Contohnya misalnya tokoh. Tokoh dan penokohan, tokoh dengan wataknya, dengan sifatnya, yaitu jelas langsung memengaruhi alur cerita. Misalnya tadi, Rudi itu adalah anak yang baik, rajin, cerdas gitu.
Lalu Budi ini anak yang malas gitu, terus suka membuli gitu. Nah, pada akhirnya konflik antara Rudi dan Budi ini ya terjadi karena penokohan keduanya, dan itu pasti langsung memengaruhi alur cerita. Gitu. Itu disebut dengan unsur intrinsik. Atau misalnya alur. Apakah alurnya yang digunakan alur maju atau alur mundur atau alur campuran? Jelas ini langsung memengaruhi si cerita tersebut. Gitu. Kalau alur maju berarti diceritakan dari waktu awal hingga akhir. Kalau alur mundur diundur dari akhir hingga awal. Ini juga akan memengaruhi pandangan kita sebagai pembaca. Jadi langsung dipengaruhi ya sama unsur intrinsik. Yang lainnya itu ada tema, sudut pandang, dan juga amanatnya. Ini langsung memengaruhi sebuah cerpen gitu ya, atau sebuah karya sastra. Nah, sehingga kita sepakat bahwa unsur intrinsik dalam sebuah cerpen itu ada penokohan, ada sudut pandang, dan ada juga amanat ya, 1, 2, dan 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, yang B ya. Jadi jawabannya next. Nah, sekarang kita lihat ini untuk soal nomor 8. Soal nomor 8 ini ada sebuah potongan cerpen ya, teman-teman mungkin bisa di-pause dulu videonya untuk bisa melihat gitu ya, untuk bisa membaca gitu, untuk biar waktunya tidak berjalan efisien ya, aku tidak akan membacakan si cerpennya, bisa di-pause saja untuk membaca ini cerpennya. Nah, jika sudah di-pause, teman-teman kita akan lihat ya sekarang menjawab pertanyaan pertama mengenai unsur yang menonjol. Nah, unsur yang menonjol dalam kutipan cerpen di atas itu apa? Gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman, ada beberapa hal yang diulang sebenarnya dalam si cerpen ini gitu ya. Yang pertama, dia mengurang waktu. Di sini dia sebut sebelum jam 5, setengah jam kemudian. Lalu dia juga menyebut jam setengah 6. Ya. Lalu dia menyebut sekitar jam 9 dan juga menyebut di sini sampai sore. Nah, di sini jelas ya yang diulang-ulang adalah latar waktu. Gitu ya. Ada sebelum jam 5, ada kira-kira setengah jam gitu. Lalu ada juga jam setengah 6 gitu. Ada juga sampai sore dan jam 9. Itu semuanya menghubungkan waktu ya, teman-teman ya, menyatakan menyatakan waktu. Sehingga latar waktu ini bolak-balik diulang gitu. Berikut juga ada latar tempat yang diulang. Latar tempat misalnya disebut di sini ada Pasar Legi gitu. Terus disebut juga di sini nongkrong di pangkalan ojek gitu misalnya. Nah, atau latar suasana. Misalnya di sini disebut resmi gitu, ada juga disebut nampak seperti astronot yang siap ke angkasa. Itu juga maaf merupakan bagian dari latar. Sehingga di sini sudah cukup jelas teman-teman ya bahwa yang diulangi adalah atau yang ditekankan adalah unsur latar ya, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Sehingga jawabannya adalah yang B. Berikutnya nih, soal nomor 9. Menarik juga nih soalnya ya. Tokoh Aryo dalam kutipan cerpen di atas merupakan seorang apa? Gitu. Nah, ini kita bisa lihat ya, di sini ada potongan teksnya. Pelanggan ojek pertamanya adalah Arin, bakul sayuran di Pasar Legi. Nah, ini dibilang nih, ini bukti pertamanya ya. Pelanggan ojek pertamanya. Bukti keduanya, hampir semua langganan ojeknya. Lalu di sini juga disebut nongkrong di pangkalan ojek. Nah, ini sudah cukup jelas ya teman-teman ya, bahwa pekerjaan Aryo ini adalah sebagai tukang ojek. Nah, jangan sampai salah ya, yang pedagang sayur itu langganannya. Salah satunya adalah si Arin gitu. Tapi yang tukang ojek ya si Aryonya gitu. Jangan sampai tertukar ya. Sehingga nomor 9 jawabannya adalah D. Nah, kita sudah setengah jalan. Sekarang kita di nomor 10. Kita lihat nomor 10. Perbaikan penulisan Pasar Legi pada teks di atas yang dicetak tebal. Nah, itu gimana? Apakah perlu diubah atau tidak? Nah, teman-teman harus mengingat ya, ada syarat penulisan huruf kapital. Nanti akan banyak dipelajari di SMA lagi, ya, terutama untuk UTBK. Tapi untuk di SMP mungkin tidak begitu advance, tidak begitu sulit. Teman-teman yang pasti untuk diingat adalah unsur geografi yang diikuti nama diri itu ditulisnya dengan huruf kapital. Oke, unsur geografi itu apakah? Unsur geografi itu adalah unsur tempat ya, yang menyatakan tempat. Nah, nama diri itu adalah nama yang mencirikan si tempat tersebut. Misalnya pasar, Pasar Legi gitu ya. Nah, kita buat nih sih katanya pasar sama Legi. Nah, kata pasar di sini ini kita sebut dengan unsur geografi. Oke, karena dia menyatakan tempat.
Kalau kata leginya di sini, ini menyatakan nama diri. Karena dia mencirikan pasar tersebut gitu. Jadi pasarnya pasar yang mana gitu, pasar legi. Ya, jadi dia mencirikan teks tersebut. Atau misalnya kota Bandung. Nah, kotanya itu adalah unsur geografi. Bandungnya itu adalah nama diri yang mencirikan kota tersebut. Ya, nah kalau ada unsur geografi yang diikuti nama diri, keduanya ditulis kapital. Jadi sebenarnya ini jawabannya adalah yang A ya, tidak perlu diubah ya, tidak perlu diubah karena pasarnya itu unsur geografi, leginya itu nama diri. Nah tapi tolong dibedakan, misalnya kalau ada kalimat Aryo pergi ke pasar, Aryo pergi ke pasar. Nah, ini pasarnya kecil, teman-teman. Karena apa? Karena dia adalah unsur geografi, tapi harus ditandai tanpa nama diri. Dia nggak diikuti nama diri. Oke, dia adalah unsur geografi tanpa nama diri, sehingga tidak harus ditulis, bukan tidak harus, tidak boleh ditulis besar ya. Atau Aryo tinggal di kota. Ya kota itu unsur geografi, tapi nggak ada nama dirinya. Nggak ada yang mencirikan kota tersebut ya. Kotanya kota apa gitu. Sehingga ditulisnya tidak huruf kapital ya. Ini jadi jawabannya adalah A. Ya. Berikutnya lanjut soal nomor 11. Kutipan teks tersebut merupakan struktur bagian cerpen yang mana nih yang kita baca tadi mengenai si Aryo. Nah, coba teman-teman ingat kembali bagian apa pada teks cerpen yang menjelaskan latar cerita seperti pengenalan tokoh dan latar. Ini kan dalam paragraf ini dijelaskan nih Aryo itu siapa ya, secara nggak langsung dijelaskan. Terus ada dikenalkan latarnya, jamnya, latar suasana juga ada. Terus dikenalkan juga tokoh lain, ada namanya Arin, itu bakul sayuran di pasar legi. Nah, kira-kira bagian apa nih pada teks cerpen yang menjelaskan pengenalan tokoh dan latar? Nah, teman-teman boleh pause videonya untuk berpikir sejenak ya, atau mau menantang diri sendiri, atau kalau mau teman-teman bisa balik videonya tadi, lihat ke bagian sebelumnya yang sudah kita bahas. Nah, ini jelas sekali ya, kalau bagian yang mengenalkan sebuah seorang tokoh dan latarnya, itu disebut dengan bagian orientasi. Sehingga ini jelas adalah bagian B ya. Opsinya opsi B. Nah, nomor 12, ada kata pangkalan ya. Kata pangkalan itu dipakai dalam istilah ini pangkalan ojek. Itu apa sih maksudnya pangkalan gitu. Nah, ini mungkin teman-teman kalau mengikuti common sense sudah tahu nih pangkalan itu apa ya gitu kalau berdasarkan pemahaman pribadi. Tapi kalau kita mau lebih yakin lagi, teman-teman nanti bisa download KBBI ya. KBBI 5 kalau udah punya HP ya, download KBBI 5 di HP masing-masing. Ini yang warnanya biru pastikan ya, ini dari Kemendikbud gitu. Nah, itu teman-teman bisa lihat tuh arti pangkalan. Nah, arti pangkalan apa sih? Pangkalan menurut KBBI itu adalah tempat tertentu untuk perhentian ya. Salah satunya adalah perhentian moda transportasi masyarakat. Salah satunya adalah ojek. Nah, jadi udah tahu ya bahwa pangkalan ojek itu artinya adalah tempat berhenti. Mudah sekali ya yang ini ya, nomor 12. Berikutnya, kita akan lihat yang nomor 13. Kembali ditanyakan unsur yang menonjol dalam teks tersebut. Ya, kita lihat di sini ada beberapa unsur yang menonjol nih. Yang pertama, apakah dia mengucapkan kata latar waktu? Ya. Dia menyebutkan di suatu siang yang cerah. Ya, berikutnya apakah dia menyebutkan latar tempat? Ya, dia menyebutkan di rumah Amirah. Apakah dia menyebutkan latar suasana? Yes, dia menyebutkan serius dan suasana tampak hening ya, sehingga ada 3 latar, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana, sehingga dapat kita simpulkan bahwa unsur yang ditekankan atau yang ditonjolkan pada paragraf ini adalah unsur latar. Sekali lagi ya, unsur latar. Berikutnya, nah ini untuk soal nomor 14 sampai 18 kalau tidak salah. Teksnya yang ini teman-teman boleh pause dulu videonya untuk bisa membaca teks ini ya, untuk mengefisienkan waktu. Nah, jika teman-teman sudah post, kita langsung ya membahas soal nomor 14. Sifat atau karakter tokoh yang patut dicontoh dalam kutipan cerpen tersebut itu yang mana gitu. Nah, ini sifat atau karakternya ini banyak ada di paragraf pertama ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat lagi, ini di paragraf pertama ini cukup banyak diberitahu, misalnya semangat untuk mengubah sebuah peradaban.
Nah, semangat untuk mengubah sebuah peradaban itu adalah salah satu sifat yang patut dicontoh. Tapi mana yang patut dicontoh? Semangatnya atau mengubah peradabannya? Nah, kita lihat ya bahwa sesuatu yang dapat dicontoh dari seseorang itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, teman-teman. Nah, jadi dia punya semangat untuk melakukan perubahan terhadap peradaban gitu. Nah, dia punya semangatnya sudah ada, tapi dalam teks tidak ada keterangan bahwa peradabannya sudah berubah. Nah, jadi yang patut dicontoh itu adalah semangatnya, karena semangatnya sudah terjadi, bahwa pria Parubaya ini sudah punya semangat memang gitu. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah karakter tokoh yang patut dicontoh itu adalah semangat dan gigih bekerja. Nah, kenapa bukan mengubah peradaban atau membangun negeri? Karena tadi ya, itu belum terjadi. Ya, yang patut dicontoh itu adalah yang sudah terjadi gitu. Ya, misalnya teman-teman nih punya katanya semangat untuk berolahraga, ya belum tentu kan olahraganya kejadian, bisa jadi karena hujan di luar, tadinya mau olahraga lari misalnya. Atau teman-teman punya semangat untuk memasak gitu. Ya semangatnya udah ada, tapi bisa jadi nggak kejadian memasaknya. Misalnya gasnya habis atau bahannya tidak ada. Nah sama, bapaknya punya semangat untuk mengubah peradaban, semangatnya udah ada, tapi yang mengubah peradabannya belum tentu bisa atau belum tentu berhasil. Sehingga yang patut dicontoh adalah semangat dan gigih bekerjanya. Berikutnya sifat ini udah tadi. Nah, berikutnya adalah tema. Tema yang terkandung dalam kutipan cerpen tersebut. Nah, kita sekarang melihat tema ya. Tema itu apa? Sebenarnya tema itu adalah dasar pengembangan atau pokok pikiran untuk mengembangkan sebuah cerpen. Jadi teman-teman kalau mau ngembangin sebuah cerpen, tentuin dulu temanya apa. Cerpennya mau ngomong tentang apa. Biar nanti pengembangan cerpennya bisa terarah. Gitu ya, pengembangan cerpennya itu punya arah tertentu gitu ya, nggak lari ke sana kemari, karena kita tadi lihat bahwa cerpen itu sifatnya adalah singkat dan padat. Kalau dia nggak singkat nggak padat gitu, kemana-mana nanti malah jadinya novel gitu ya, nggak jadi cerpen. Nah sehingga harus ditentukan dulu temanya gitu. Nah teks tadi itu berbicara tentang guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang mengubah peradaban lewat ilmu pengetahuan. Nah sehingga dapat dengan mudah kita simpulkan bahwa tema yang terkandung dalam teks itu adalah pendidikan untuk peradaban. Tapi mungkin ada siswa atau teman-teman nanti yang kritis gitu bertanya, kenapa bukan ekonomi yang pas-pasan? Kan dia tadi dibicarain tentang ekonominya bahwa dia digaji katanya 3 bulan sekali. Nah, kita kalau melihat cerpen harus melihat fokus cerpennya, teman-teman. Fokus cerpennya bukan mau mengeksploitasi atau mau meneliti lebih dalam tentang ekonomi Bapak Parubaya tadi. Atau misalnya kita tidak mau meneliti atau memperdalam tentang kehidupannya. Yang mau kita perdalam adalah semangatnya untuk pendidikan. Nah, sehingga dapat disimpulkan temanya itu tentang pendidikan, bukan tentang ekonomi dia. Oke, seandainya temanya adalah tentang ekonomi Bapak Parubaya ini, maka teksnya akan banyak mengeksploitasi atau banyak mengungkap tentang sisi ekonominya. Misalnya akan dibahas pendapatannya per bulan, pengeluarannya berapa, kenapa ekonominya pas-pasan, kenapa ekonominya nggak maju. Mungkin itu yang akan dibahas dalam teks. Nah, tapi teksnya fokus membahas tentang peran sang Bapak Parubaya tadi terhadap dunia pendidikan untuk peradaban. Ya, sehingga jelas ini temanya yang D. Berikutnya kata parubaya, ini pada kutipan cerpen tersebut bermakna apa? Nah, kita kembali merujuk ke KBBI ya. Parubaya itu berarti berusia sekitar 40 tahunan, dan ini jelas berarti seseorang yang berusia di atas 35 tahun ya. Muda remaja ini bukan, lanjut usia mungkin itu di atas 50 sampai 60 tahun ya, itu disebut dengan lanjut usia. Jadi parubaya itu sekitar 40 tahunan yang berarti juga berusia di atas 35 tahun. Nah, lanjut. Kita akan melihat sudut pandang yang digunakan dalam cerpen. Nah, sudut pandang yang banyak digunakan itu kita bisa melihat dari kata ganti orang yang banyak digunakan di situ. Gitu ya. Nah, kata ganti orang di sini ada kata ganti orang pertama jamak yaitu kami, dan ada juga kata ganti orang ketiga tunggal dia. Nah, kita bisa lihat itu ada kata ganti orang pertama, ada orang ketiga, sehingga jelas bahwa sudut pandang dalam cerpen ini adalah sudut pandang campuran. Nah, ada beberapa sudut pandang yang teman-teman harus pahami ya. Yang pertama, ada sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama, ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan, ada juga sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jawabannya B ya.
Nah, berikutnya kita akan membahas nilai. Nah, teman-teman mungkin bisa recall lagi tadi ya bahwa nilai adalah sesuatu yang disebut dengan unsur ekstrinsik. Artinya apa? Unsur ini tidak langsung mempengaruhi teks ya. Jadi dia mempengaruhi teks tapi tidak direct atau tidak langsung seperti unsur intrinsik. Nah, nilai itu banyak. Yang paling sering keluar mungkin di ujian nasional ya atau di asesmen kemampuan itu adalah moral, ekonomi, budaya, sosial di empat yang cukup sering keluar ya gitu. Nah, kita akan melihat bagaimana cara kita menentukan nilai yang terkandung dalam teks. Cara kita menentukan nilai sebenarnya adalah dengan memahami alur ceritanya gitu ya. Alur cerita atau jalan ceritanya harus dipahami. Lalu pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan penulis itu kita juga harus tahu. Kita bisa baca mungkin dari bagian koda gitu. Atau sebenarnya dari bagian orientasi juga ini sudah sering dimunculkan gitu. Nah, pada teks ini terjadi penekanan pada tindakan individu, individunya tadi si Bapak Parubaya yang dianggap baik oleh masyarakat. Ya, jadi pada teks ini ada penekanan antara hubungan si individu si Bapak tersebut dengan masyarakat. Nah, nilai ini disebut dengan nilai sosial. Ya, Bapak tadi punya semangat untuk mengubah peradaban, itu berarti pengaruh dari Bapak itu ke orang lain. Nah, ini disebut dengan nilai sosial. Nah, apa bedanya dengan nilai moral? Ini teman-teman sering sekali tertukar ya, dan sering kali ini ditukar-tukar gitu ya antara sosial sama moral. Kalau sosial itu adalah hubungan individu dengan masyarakat, ya, individu melakukan sesuatu tindakan yang benar dianggap masyarakat atau yang dianggap masyarakat baik atau buruk. Nah, kalau nilai moral itu adalah nilai kita ke diri kita sendiri, ya, nilai hubungan individu seorang individu dengan individu itu sendiri. Contohnya misalnya apa? Percaya diri. Nah, percaya diri itu nilainya nilai moral. Kenapa? Karena itu hubungan kita dengan diri kita sendiri. Atau misalnya komitmen terhadap pekerjaan itu juga hubungan diri kita kita dengan diri kita sendiri. Sehingga itu disebut dengan nilainya moral. Ya, jadi ingat kalau sosial itu antara individu dengan masyarakat, kalau moral antara individu dan individu itu sendiri. Gitu ya. Jadi ini nilainya adalah nilai sosial ya, karena tadi pengaruh yang dibawa oleh Bapak Parubaya tersebut terhadap perubahan peradaban lewat pendidikan ya. Perubahan peradaban itu adalah bagian dari masyarakat. Sehingga jawabannya adalah yang D, sosial. Kita hampir selesai ya. Nomor 19 sekarang teman-teman, nomor 19 teman-teman bisa lihat di sini, kita harus bahagia memiliki teman karena selain merasa aman, memiliki teman juga membuat kita tidak merasa kesepian. Meski kita sudah berada di tempat yang indah dan nyaman, tanpa teman kita juga akan merasa sendiri dan tidak bahagia. Nah, kutipan cerpen tersebut merupakan struktur cerpen bagian apa? Nah, coba ingat lagi nih, bagian teks cerpen yang mengandung amanat dan nilai moral itu di bagian apa, teman-teman? Mengandung amanat dan pesan moral itu ada di bagian, iya benarnya di bagian koda. Ini mudah sekali ya, bahwa di dalam teks juga itu adalah pesan gitu ya, tanpa teman kita akan merasa sendiri katanya. Nah, itu adalah bagian dari pesan moral yang ingin disampaikan penulis. Dan itu biasanya dituliskan di bagian koda. Nah, yang terakhir, soal nomor 20, antonim dari kata yang dicetak tebal pada teks tersebut. Nah, kita ingat dulu nih, antonim itu artinya adalah lawan kata. Nah, udah nih, kita tahu nih ya antonim lawan kata. Kata yang dicetak tebal itu ada kata nyaman. Berarti kita harus tahu dulu nih definisi kata nyaman sebelum kita menentukan antonimnya. Nah, menurut KBBI yang kelima, arti kata nyaman itu sedap, sejuk, dan enak. Nah, jadi sedap ini juga bukan ya, karena sedap itu artinya nyaman. Berikutnya tentram juga bukan, tentram itu sama dengan nyaman. Senang juga bukan ya, senang itu adalah bagian dari nyaman. Sehingga yang benar jawabannya antonimnya adalah kacau. Teman-teman juga bisa melihat seperti ini ya, bahwa nyaman itu punya makna positif ya, punya konotasi positif. Ini juga positif, ini positif, ini positif. Antonimnya biasa adalah yang negatif gitu. Ya, jadi nomor 20 ini kacau. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya untuk pembahasan tryout reguler 2 untuk kelas 9 materi bahasa Indonesia mengenai cerpen ya. Jadi diharapkan teman-teman setelah ini bisa lebih mengerti lagi nih tentang materi cerita pendek gitu ya, mulai dari struktur hingga cara menulisnya. Nah, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.